Pemirsa Tabura Injil di mana saja Bapak Ibu Saudara berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan pada hari ini, Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Adapun pemberitaan firman Tuhan yang akan mendasari perjalanan kehidupan kita di hari ini, terangkat di dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 2, ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Kami hendak membaca dan merenungkannya ya Tuhan, mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami di hari ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu ini. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah bersedia untuk mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan bagi kita. Semuanya adalah kasih karunia. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itulah bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di hari ini dengan tema kasih karunia Allah bagi kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebuah lagu klasik karya John Newton yang berjudul Ajaib Benar Anugerah atau Amazing Grace merupakan salah satu lagu yang digemari oleh masyarakat dunia. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, anugerah itu lebih menakjubkan daripada yang kita ketahui. Anugerah atau kasih karunia dalam terjemahan Ibrani disebut ken. Kata ini berarti perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Kata ini misalnya digunakan dalam Kejadian 6 ayat 7. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Atau dalam Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Kasih karunia dalam teks Yunani disebut charis, yaitu kata benda yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani ken, dan kata charis yang secara umum berarti pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati, dan karunia. Dalam Perjanjian Baru, kata kasih karunia atau anugerah ini dihubungkan dengan keselamatan yang berasal dari Allah bagi manusia. Misalnya Petrus dalam sidang pertama di Yerusalem, ia mengatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 11. Demikian juga Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 5-7. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita
kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Juga kepada Titus, Paulus menuliskan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, istilah kasih karunia seringkali oleh beberapa orang disamakan dengan belas kasihan. Pengertian dari dua istilah ini harus kita bedakan. Anugerah disebut juga kasih karunia atau grace, adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita tidak pantas untuk menerimanya. Sedangkan belas kasihan atau mercy yang disebut juga rahmat adalah tindakan Allah yang tidak memberikan kepada kita apa yang sepatutnya kita terima, yaitu penghakiman dan neraka untuk selama-lamanya. Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, Ia menahan murka-Nya, dan sebaliknya memberi kita anugerah-Nya. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 4. Jadi kasih karunia Allah yang besar itu, kasih Allah yang besar itu dinyatakan dalam kemurahan-Nya melalui dua pemberian, yaitu kasih karunia dan rahmat. Perbedaan itu dapat digambarkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jika seseorang membunuh anak laki-laki kita dan dihukum mati, dan kita membiarkan hukuman itu berlaku, maka itu adalah keadilan. Jika saudara menyatakan supaya si pembunuh itu jangan dihukum mati, maka itulah belas kasihan atau rahmat. Jadi si pembunuh tidak menerima apa yang seharusnya dia terima karena kejahatannya. Namun jika kita membawa si pembunuh anak kita itu ke rumah kita dan mengadopsinya sebagai anak kita, dan memberi dia seluruh kasih dan hak-hak istimewa serta warisan yang akan kita berikan kepada anak kita, maka itulah yang dimaksud dengan kasih karunia atau anugerah. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita terus hidup di dalam kasih karunia Allah yang telah dinyatakannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di hari ini. Bahwa kasih karunia Allah telah dinyatakan bagi kami. Sekalipun sesungguhnya kami tidak layak untuk menerimanya. Namun Tuhan berkenan mengampuni dan menganugerahkan kami kasih karunia dan keselamatan. Tuhan tidak menghukum kami karena kejahatan kami, tapi Engkau menyatakan belas kasih-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, pengampunan-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk terus menghayati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami harus mempraktekkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, sebagai orang-orang yang telah dilayakkan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah, maka kami harus menjalani hidup ini dengan benar. Kami juga harus mempraktekkan hal mengasihi itu dalam kehidupan kami. Kami harus menjalani hidup ini seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup dan mempraktekkan hal mengasihi itu dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Dan teristimewa bagi para pemirsa Tabura Injil, di mana saja berada. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka,
semua aktivitas yang mereka jalani di hari ini, dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kasih karunia Allah terus menyertai dan menuntun mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Biarlah mereka terus menjadi berkat lewat seluruh kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu di hari ini, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.